Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, Rabb yang telah mencukupkan bagi kita segala macam dan bentuk kenikmatan, Rabb yang telah memerintahkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, Rabb yang kita bergantung secara mutlak hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita tidaklah beribadah dan mengarahkan seluruh ketaatan peribadahan kita kecuali hanya kepadanya. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada Tuhan kita, manusia terbaik yang diutus kepada kita semua, Rasul dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah memasuki pembahasan tentang permasalahan zakat, dan sudah kita paparkan tentang poin harta yang wajib dizakati, yaitu ada 4. Yang pertama adalah binatang ternak, yang kedua hasil pertanian, kemudian yang ketiga barang berharga emas dan perak, dan yang keempat harta perniagaan. Juga sudah kita bahas tentang syarat siapa orang yang dianggap berhak untuk mengeluarkan zakat, dan kita juga telah singgung pembahasan tentang zakat binatang ternak yang mencakup 3 macam dari binatang ternak yang wajib dizakati, yaitu sapi, kambing, dan unta. Adapun pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bentuk kedua dari kewajiban zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim, yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian ini yang dikeluarkan adalah merupakan hasil pertanian dari jenis biji-bijian dan buah-buahan. Jenis biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati. Nah, jenis biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati itu kriterianya apabila mencakup 3 perkara atau 3 sifat. Karena tidak semua, ya kan, hasil pertanian itu harus dikeluarkan zakatnya. Dan yang di sini bentuk pengeluaran zakatnya adalah dikeluarkan dengan bentuk dan macam biji dan buah-buahan tersebut. Dan semuanya tidak mencakup. Nah, di sini yang mencakup harus dikeluarkan zakatnya dan wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya kalau beras dikeluarkan dengan beras juga, kemudian korma dikeluarkan dengan korma juga, atau anggur yang sudah menjadi kismis dikeluarkan dengan, ya kan, kismisnya juga seperti itu. Itu mencakup 3 syarat. Yang pertama adalah tanamannya dari jenis yang dapat ditakar dan dapat disimpan. Tanamannya, ya kan, dari jenis yang dapat ditakar
dan dapat disimpan. Jeruk misalnya ditakar nggak? Ditakar, di kilo kalau kita beli. Bisa nggak disimpan lama jeruk? Bakal busuk. Jadi nggak masuk dalam kriteria ini. Tapi pedagang jeruk atau orang yang memiliki perkebunan jeruk, dia akan mengeluarkan apa? Zakatnya masuk dalam golongan hasil perniagaan, perdagangan, seperti itu. Tidak masuk dalam kriteria yang mengeluarkan zakatnya dengan bentuk jeruk, karena jeruk bukan sesuatu yang ditakar betul, tapi tidak bisa disimpan, nggak akan kuat lama. Betik, tahu betik? Ya kan, semangka di kilo juga, ya kan. Ada yang sebagian tidak di kilo, dengan lihat besarnya ada apa semua. Kata orang sini alasikin. Alasikin artinya apa? Bisa dicoba, tapi nggak tahan lama, nggak bisa disimpan. Makanya tanamannya dari jenis yang dapat ditakar dan dapat disimpan, seperti gandum dari jenis biji-bijian, dan seperti anggur dan korma dari jenis buah-buahan. Anggur bisa disimpan, kenapa? Karena nanti jadi kismis yang bisa bertahan lama. Korma apalagi, pertama kali hijau itu orang sudah banyak yang makan, sudah mulai. Kemudian setelah hijau berubah menjadi balah yang kuning-kuningan itu. Dari balah jadi rutop, itu yang matangnya, korma basahnya. Dari rutop kemudian dikeringkan jadi tamar. Tamar itu artinya apa? Korma yang sudah dikeringkan. Ini bisa ditakar, itu pertama. Dan yang kedua, bisa disimpan dan tahan lama. Gitu. Adapun jenis tanaman yang tidak bisa ditakar dan tidak dapat disimpan seperti sayur mayur dan yang sejenisnya, maka tidak wajib dizakati. Tapi orang yang berdagang sayur mayur terkenanya zakat perniagaan. Seperti itu. Ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, sampai kepada nisab. Sampai kepada nisab, yaitu 653 kilogram. Ini nisabnya zakat hasil pertanian. (650 kilogram atau lebih. Setelah panen ternyata hasilnya 652 kilogram, belum. Tapi kalau Anda mempunyai dua jenis beras, misalnya Anda punya sawah, yang satu ditanami Cianjur Super nomor 1, yang kedua ditanami Raja Lele misalnya. Nah, ternyata hasilnya dari Cianjur Supernya berapa? Ya kan, misalnya 300 atau 400 kilogram, belum masuk nisab kan. Dari Raja Lelenya 400 kilogram, belum masuk nisab juga. Tapi sama beras nih, berbeda jenisnya tapi. Maka nggak dihitung sendiri-sendiri, nggak apa-apa, digabungkan. Jadi 800 kilogram walaupun berbeda, ya kan, dan dianggap sudah masuk nisab. Seperti korma ajwa dengan korma yang lainnya lagi, kalau mau dihitung dipisah-pisah nggak masuk nisab.
Tapi dijelaskan oleh para ulama tetap walaupun jenisnya berbeda, ya kan, tapi digabungkan kiloannya sudah sampai kepada 653 kg atau lebih, maka dikeluarkan zakatnya berapa nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas antum hafalkan dulu, ya kan, bisa ditakar, kemudian disimpan, ini kriterianya, dan nisabnya 653 kilogram lebih. Tanaman tersebut dimiliki oleh orang yang wajib zakat pada saat wajib mengeluarkan zakat, memang dimiliki oleh orang tersebut. Adapun waktu wajib mengeluarkan zakatnya adalah ketika telah tampak hasil yang baik, yaitu ketika buah-buahan telah mulai menguning atau memerah, dan ketika biji-bijian telah padat berisi dan mulai mengering, seperti biji-bijian beras, ya kan, mulai mengering, mulai menguning dan mulai berat dan merunduk gitu. Itu sudah mulai. Kadang, ya kan, orang yang sudah terbiasa, ya kan, dengan pertanian beras atau dengan pertanian misalnya kayak korma, di sini ada apa, ya kan, dia tahu ini ada berapa pohon ini, 100, 200, 1000 pohon. Ketika sudah mulai menguning, seperti di zaman Rasulullah juga seperti itu, Rasulullah mengirim utusannya, ya kan, kepada para pedagang korma, pemilik kebun korma, ya kan, untuk apa? Untuk mengambil hak-hak zakat yang harus dikeluarkan untuk orang-orang fakir miskin. Dan ada petugas khusus dari Rasulullah SAW, dari sahabatnya, yang melihat, oh, kebunnya bulan ini ada sekitar 1000 pohon, ada 2000 pohon. Begitu menguning dia tahu, dilihat toh, ini keluar segini kilo. Sudah kesepakatan dengan orang yang punya apa, kebunnya. Datang ngecek, melihat, petugas dari pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah ketika itu melihat terus, ya kan, ada berapa pohon, sekitar 1000, semuanya udah menguning, ini kira-kira keluarnya sekitar segini kilo, karena sudah pengalaman. Begitu juga beras, ya kan, punya berapa petak kamu ini, biasanya tahu, oh, ini keluarnya segini kilo. Dari awal sudah bisa memperkirakan, ya kan, keluarnya misalnya 800 kilo ini paling enggak, oh, ya berarti zakatnya segini. Sudah tahu, sudah bisa diperkirakan nanti ketika sudah dipanen pasti akan keluar kurang lebih sedikit seperti itu. Nah, tapi zakat bentuk pertanian ini dikeluarkan, ya kan, haulnya itu ketika panen, bukan seperti perniagaan. Sudah sampai nisab pertama, nanti akan dibahas 85 gram emas atau perak akan ada ukurannya sendiri. Kemudian sudah berputar selama 1 tahun. Dari Maret mulai terkumpulnya uang seharga 85 gram emas dan berputar 1 tahun sampai bulan Maret lagi. Seperti itu. Tapi kalau pertanian panen 3 kali 1 tahun, ya berarti zakatnya 2 kali. Panen 10 kali misalnya, ya mengeluarkan sebanyak 10 kali, seperti itu. Nah, kadar zakat untuk hasil pertanian, nah ini kadar zakat, antum sudah tahu batas nisabnya harus mengeluarkan zakat 653. Nah, dari 653 ini dikeluarkan berapa persennya? Dari 653 ini ada 2. Kadar zakat untuk hasil pertanian adalah 10%. Kapan harus mengeluarkan 10% dari 653? Apabila pertanian tersebut diairi tanpa mengeluarkan tenaga. Misalnya pengairannya dengan hujan atau dengan air sungai, ya kan, tanpa ada jerih payah, paling tinggal menjaga tok seperti itu. Tapi pengairan sudah ada dari sungai, misalnya sungainya nggak bayar pajak misalnya, dan tidak perlu capek karena curah hujannya cukup
banyak, tidak perlu kita ngambil apa istilahnya alat itu untuk setiap hari disiram jalan atau membayar orang seperti itu. Maka ini yang seperti ini macamnya dikeluarkannya dari 653 kg adalah 10%. Nah, bentuk yang kedua 5% dari 653. Kapan harus mengeluarkan 5% dari 653? Apabila diairi dengan cara mengeluarkan biaya dan jerih payah, seperti menggunakan air yang diambil dari sumur atau semisalnya. Kita bayar orang untuk bawa air, ya kan? Atau mungkin bisa jadi ada pengairan yang disediakan oleh pemerintah tapi kita bayar, ya kan, pajak pengairannya tersebut. Kemudian kita beli alat misalnya untuk nyedot airnya dan dimasukkan ke sawah kita. Kemudian ada yang mungkin harus membajaknya dengan binatang, ada yang mungkin sudah lebih kaya dengan mesin, beli bensinnya, ada apa semua. Dan ini dikeluarkan berapa? 5% dari 653. Al-usyur atau nisful usyur, 5%-nya 653. Adapun jika pengolahan lahannya atau lahan pertanian sebagian waktu dengan jerih payah dan sebagian yang lain tanpa jerih payah, artinya ketika turun hujan, waduh ini nggak capek nih karena turun hujan terus, ya kan, jadi nggak perlu udah disiramin lagi, tinggal dijaga saja. Tapi setelah itu berhenti hujannya, sehingga kita harus mulai. Misalnya 6 bulan ini kita nggak perlu capek karena curah hujannya cukup besar. 6 bulan berikutnya misalnya kita harus dengan capek karena kita harus menyirami seperti itu. Nah, apabila digunakan atau dengan dua cara tadi, dengan jerih payah dan dengan, ya kan, curah hujan misalnya, maka perhitungannya dilihat, ya kan, cara apa yang lebih banyak digunakan dan dihitung menurut jumlah hari antara kedua cara tersebut. Bagaimana? Ternyata ketika dilihat, antum bisa mengukur sebagai seorang petani, ternyata lebih banyak, ya kan, dengan menggunakan curah hujannya dalam hitungan 4 bulan daripada dengan capeknya. Maka ketika lebih banyak dengan curah hujannya, keluarkan 10%. Ada curah hujannya, tapi ternyata lebih banyak dengan capeknya, maka 5% dari 653. Ini kembali kepada keimanan dan ketakwaan antum. Orang lain nggak tahu, tapi hubungannya antara Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah cuma memperingatkan, dan Rasulnya, mana qasamalun min sedekah, tidak akan berkurang harta yang keluar untuk sedekah. Kalau Anda mengotak-atik bisa aja sawah-sawah Anda, kebun-kebun Anda yang tahu, Anda yang akan mengeluarkan zakat. Tapi Anda tidak bisa berbohong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sama hitungannya antara curah hujan dengan capek, 50-50, 50-50, ya Anda perkirakan antara 10% dengan 5% tengah-tengahnya. Antara 10% dengan 5% tengah-tengahnya berapa? Keluarkan segitu dari 653 kg. Ini zakat pertanian, ya.
Paham? Ada yang bertanyakan sebelum masuk pada zakat barang berharga atau perniagaan. Kenapa? Ada ukurannya. Khamsatu ausuk. Dulu perhitungan yang digunakan oleh Rasulullah, ya kan? Disebutnya kayak gini. Khamsah ausuk. Ketentuan khamsah ausuk ini dengan wahyu. Ketentuan khamsah ausuk ini dengan wahyu. Cuma kalau saya bahas nanti panjang. Habis ausuk ada mud. Iya kan? Ada sok, maaf. Ya kan? Setelah sok ada mud. Mud itu ingin mud namanya. Seperti itu. Nah, kemudian para ulama meringkas. Karena kan ausuk, mud, sok itu nggak dipakai lagi sekarang. Maka ini dicairkan, ya kan? Diperkirakan kalau dengan timbangan sekarang itu kilogram itu berapa? Yes. Karena ada perhitungnya sendiri. Dan ini semua tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, diinstankan, ya kan? Kalau kita mengajarnya kamu khamsah mud, khamsah ausuk, kan nggak paham. Biarkan itu urusan ulama, ya kan? Nah, sekarang kita berikan instannya aja 653 kilogram. 653 kilogram ini, ya kan, sama dengan khamsah ausuk. Karena satu wasaknya itu sekitar 60 kilogram. Itu perkiranya gitu. Kurang lebih 60 kali 5. Bukan 1 ton 25%. Apa? Bukan 1 ton 25%. Itu perniagaan. 2,5%, bukan 25%. 25% banyak sekali. Ya kan? Itu perniagaannya. Sekarang akan kita bahas ini nanti. Tapi kalau ini bentuk zakat yang dikeluarkan dengan bahan pangannya tadi itu. Dikeluarkannya dengan bahan pangannya. Walaupun ada yang berfatwa juga di antara ulama dilihat kemaslahatannya. Ya kan? Bisa jadi diuangkan kemudian dikeluarkan dengan uangnya. Tapi pada asalnya hukumnya adalah dikeluarkan dengan bahan pangannya seperti itu. Kalau dia ditimbang dan bisa disimpan dalam waktu lama, ya kan, istilahnya kayak di lumbung seperti itu, bisa disimpan dalam waktu lama kayak jengkol dan pete. Kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu masuk. Ya kan? Kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal masuk, karena maknanya luas. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i nggak masuk. Nggak masuk. Tapi kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal masuk. Kenapa? Ditimbang dan antum lihat jengkol itu kuat lama sekali, pete kuat lama sekali, seperti itu. Tapi orang dikasih zakat pete 1 karung, mau dihabisin itu. Iya kan, mabuk kan. Atau dikasih zakat, ya kan, jengkol 1 karung, hancur ginjalnya, Pak. Apanya? Ukurannya di Indo itu sekitar 800 sampai 600 sampai 1000. Iya, ukuran apanya? Nisabnya? Iya. Ini. Oh, dia lebih bisa juga tercantum sekitar 800 sampai 1 ya Allah alam, mungkin kurang lebihnya ya. Iya kan? Paling tidak sekarang coba antum lihat kalau misalnya 60 kilo, 60 kali 5 berapa? Hah? 60 kali 5. Jadi masurnya di Indo ya sekitar 1 ton. Masurnya? Iya. Untuk masalah padi, sebagainya sekitar seperti itu. Ya Allah alam, kalau misalnya ada yang berfatwa digenepkan ya, menjadi misalnya 1 ton ya Allah alam. Cuma yang ana lihat di buku-buku fikih
Kalau ini diterjemahkan itu sekitar 1 kilonya itu 60 apa? 1 ausuknya itu 60 kilo kayak gitu. Jadi mungkin sekitar 653 atau buat ancang-ancang lah buat 700 misalnya. Seperti itu. Iya. Sekitar 1 ton. Wallah alam coba, karena anak sendiri juga kurang apa nih pengalaman dalam ini, cuma tahu istilahnya berapa mengeluarkannya saja, tapi apa ini terjun dalam pertanian sendiri belum pernah. 800 ya. Sampai 1 ton. Walau coba nanti saya tanyakan lagi tentang paten harganya, tapi yang di buku-buku yang disebutkan itu sekitar buat 700 kiloan lah, seperti itu. Wallah. Ya, kita lanjutkan saudara sekalian. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian kita masuk kepada pembahasan zakat barang berharga. Zakat barang berharga ini ada 2 jenis, yaitu emas dan perak. Zakat, ya kan, tidak dikeluarkan kecuali mencapai 85 gram. Ini kalau emas. Kalau emas itu 85. Gram. Kalau Anda punya emas sebanyak segini, nah ini baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5. Ini ukuran nisabnya apa? Zakat barang berharga, yaitu emas. Kenapa? Yang sudah tersimpan selama satu tahun. Kemudian perak, zakatnya tidak dikeluarkan kecuali mencapai 595 gram. Ini untuk perak. Di Indonesia sama di Saudi beda loh. Kan? Kalau di Saudi perak nggak ada harganya. Orang memang pada nggak mau. Senangnya apa? Yang berat, emas. Duitnya memang cukup mendukung untuk beli yang mahal-mahal. Kalau di Indonesia 565. 2,5 juga. 2,5% juga dikeluarkan dari 565. Anda bisa jadikan patokan salah satu dari ukuran ini. Kalau Anda ingin cepat keluarkan zakat, biasanya dengan patokan perak. Kalau di Indonesia sekitar 70.000 perak per gramnya. Kalau di Saudi 4 real. Per gramnya perak. Lainnya di Indonesia lebih mahal karena orang sekarang malas beli emas mahal di Indonesia. Makanya kenapa ya kan sekitar setahun 2 tahun yang lalu di Indonesia semarak untuk beli perak dan mulai buka toko-toko perak, bukan toko-toko emas lagi. Nah paling tidak ingin punya perhiasan biar cantik, ada apa semua, emas mahal, perak pun jadi. Seperti itu. Nah ini ukuran emas 85 kg, 2,5% dikeluarkan dari 85 kg, dari 85 gram, dan 595 gram perak 2,5-nya dikeluarkan. Adapun uang zakatnya tidak dikeluarkan kecuali nilainya mencapai batas nisab minimal zakat emas atau perak. Adapun kadar zakat barang berharga ini besarnya adalah 2,5%. 2,5%. Atau biasanya dengan cara dibagi 40. Itu udah keluar. Antum coba bagi 2,5%-nya berapa, terus dibagi 40 juga keluarnya sama. Seperti itu. Kenapa?
Iya, dengan harganya. Penjualnya itu. Oh iya, penjualnya sama. Iya, penjual emas pun dia dilihat di toko emas itu udah berapa gram emas. Itu kan perdagangan, Pak. Hah? Kalau di toko kan perdagangan, bukan? Iya, zakat barang berharga ini masuknya, kalau emas ini perniagaan juga. Masuknya perniagaan juga, nanti diuangkan. Nggak mungkin nanti bagi emasnya, kayak gitu. Nanti diuangkan gitu loh. Nanti punya toko emas. Emas yang dipunyai berapa? Berapa gram jumlahnya? Diuangkan berapa? Plus keuntungannya. Keluarkan zakatnya. Baik dengan modalnya ataupun dengan tadi itu keuntungannya. Karena zakat perniagaan pun seperti ente tukang sayur, ya kan, atau istilahnya bandar buah, itu mesti akan ngukur duitnya dengan 85 gram emas. Duit kamu sudah sampai 85 gram emas belum? Kalau belum sampai, belum berputar selama 1 tahun, berarti belum kena kewajiban zakat. Tapi kalau duit Anda sudah seharga emas 85 gram atau sudah seharga perak sebanyak 595 kilogram, gram, maaf, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Seperti itu. Maaf, itu batas musuh pada emas itu yang masuk itu 92. 92. Iya. Wallahu a'lam. Kalau untuk ukuran Indo ngambilnya dari mana? Coba pegangannya dari mana, Pak? Dari fikih Islam. Fikih Islam. Ya, maupun fikih sunnah seperti sudah berbuat. Fikih sunnah punya siapa? Kalangan sahabat. Pegangannya siapa? Maksudnya barangkali di sini ada, jadi kita lihat. Fikih Islam itu Rasid siapa itu? Rasid Ridho. Iya. Rasid Ridho. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas yang masyhur, yang anak ketahui sekitar 85 gram emas. Nggak tahu kalau di Indonesia 92. Ya kadang ada sedikit perbedaan antara para ulama karena apa? Mereka menerjemahkan dari timbangan lama kepada timbangan baru seperti tadi. Kalau sapi enggak seperti itu. Bisa 92. Kenapa? Tanaman sapi panennya dari sekali kalau merah. Kita nggak nyampe panen pintar, buahnya nanti juga pintar. Ya tinggal diukur. Cabai itu gimana? Cabai itu kan di kilo, betul. Tapi bisa disimpan nggak? Enggak kan? Disimpan nggak bisa, ya berarti masuknya perdagangan tadi itu apa? Perniagaan. Ente jual beli dengan cabai tersebut, uangnya dikumpulin sudah sampai 85 gram emas, zakatin. Seperti itu. Artinya tadi buat tempat. Kenapa? Udah ini panen, udah depannya panen. Iya. Berarti nanti dilihatnya dari perniagaannya. Bukan dari dia kan tiap panen cabenya dizakatkan, tiap panen cabenya dizakatkan. Nggak mungkin kan? Kayak gitu bangkrut. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan sedikit. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang barang perhiasan yang dipakai. Perbedaan pendapatnya kuat sekali tentang barang perhiasan yang dipakai. Ada yang mengatakan tidak wajib dizakati, akan tetapi perhiasan tersebut ya kan disewakan atau dijadikan tabungan maka wajib dizakati. Seperti itu. Ada yang dipakai perhiasan, ada sebagian ulama yang berpendapat yang dipakai tidak wajib dizakati, tapi yang wajib dizakati adalah yang disimpan. Ada kan perempuan yang hobinya nyimpen emas, yang disimpan itu yang dizakati. Tapi ada pendapat lain dan yang kuat juga, dan Syekh Utsaimin sendiri lebih condong merojihkan, menguatkan pendapat yang dipakai ataupun yang disimpan. Kenapa? Karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan ketika ada seorang yang memakai perhiasan tadi emas, kemudian ditanyakan, ya kan, sudah dizakati belum? Kata si pemilik emas ini yang dipakai, belum ya Rasulullah, keluarkan. Atau api neraka yang akan menunggu. Tapi lebih baiknya kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab untuk mengeluarkan haknya dan justru akan memberatkan kita di hari kiamat nanti,
Kalau punya emas jangan sampai 85 gram. Aman. Ya kan? Lihat di sawah Pak. Kenapa? Di sawah. Ya itu beli sawah lain lagi ya kan, emas hitam itu. Atau kalau Anda memang siap untuk mengeluarkan zakatnya, ya kan, maka silahkan banyak sebanyakmu mungkin, tapi keluarkan haknya. Ini dua pendapat ini banyak ini pendapat yang persisnya kuat sekali. Tapi untuk jaga-jaga, toh ini pun Anda mengeluarkan sedekah, toh Anda pun ya kan sedang melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah, dan ingat tidak akan berkurang seperti itu. Tapi seperti di buku ini sendiri lebih menguatkan pendapat yang nggak dipakai itu yang dizakati, tapi yang dipakai tidak dizakati seperti itu. Ini untuk emas. Kemudian halal bagi kaum wanita segala sesuatu yang lazim dipakai sebagai perhiasan dari emas ataupun perak. Begitu juga menggunakan sedikit perak, ya kan, pada bejana disebutkan di sini. Tapi tetap pendapat yang kuat adalah kita tidak menggunakan perak, ya kan, pada bejana ataupun emas sedikit apapun. Kaum laki-laki boleh memakai sedikit perhiasan dari perak seperti cincin, kacamata atau yang lainnya. Kalau emas nggak boleh jelas. Tapi kalau perak untuk kaum laki-laki tidak apa-apa. Tapi jangan kebanyakan. Gerombyok kayak perempuan. Ya kan? Tangannya isinya semua cincin, semua perak, semua gede-gede. Kayak pelawak siapa itu? Kabui. Begitu juga sedangkan emas haram digunakan pada bejana bagi laki-laki, ya kan. Di sini disebutkan diperbolehkan memakai sedikit emas yang digunakan bersama bahan lainnya seperti kancing baju, pelapis gigi atau meniru tanpa meniru-niru wanita. Tapi tetap bagaimanapun lebih baik tidak kalau untuk kaum lelaki, karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang mengancam bahwasanya ini dihalalkan bagi kaum wanita dan bukan bagi kaum lelaki. Dan yang memakai di dunia mungkin nggak pakai nanti di akhirat. Orang yang memang senang pakai emas, lelaki pakai emas, kemudian kancingnya dibuka dua biar kelihatan, ya kan. Padahal nggak ada rambutnya, dadanya. Apa ini kosongan seperti itu. Tapi lebih baik kita tinggalkan. Kemudian jika seorang memiliki harta yang kadang bertambah dan kadang berkurang hingga menyulitkan bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat hartanya pada waktunya, maka ia mengeluarkan zakatnya pada hari yang ia tentukan setiap tahunnya. Antum jadikan patokan. Mau jadikan patokan Ramadan, jadikan patokan itu bulan Ramadan. Saya antum uangnya, ya kan, keluar masuk. Jadikan patokan bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, antum lihat, gabungkan seluruh hartanya. Totalnya berapa? Masuk nisab, keluarkan 2,5%. Yang dipakai seperti rumah yang ditinggali, mobil yang dipakai, kan? Itu tidak masuk kepada hitungan zakat perniagaan ini. Porsi yang kita tinggali buat di rumah kita, ya kan, di ruang tamu, ya kan, wajan, centongnya, ada apa semua itu jangan dihitung untuk zakatnya yang dipakai itu, ya kan. Berapa harta tabungan yang Anda miliki, itu yang dikeluarkan untuk zakatnya. Tapi yang dipakai usaha enggak, jangan. Kenapa? Yang dipakai usaha seperti sawah. Enggak, sawahnya enggak dizakat. Sawahnya enggak. Tapi hasil panennya tadi. Bahkan mungkin usaha 10 hektar. Ada orang yang punya sawah tapi nabung, kemudian dia nggak mau garap sawah, gengsi dong, iya kan? Tapi dia punya punya sawah, kemudian disewa-sewakan, dia kan terima sewa. Nah dari sewanya itu dikeluarkan.
untuk zakatnya. Tapi kalau dia join garap sawah misalnya, ya kan, saya punya tanahnya, nanti kamu ya, nah nanti ketika panen, nah itu dilihat, dikeluarkan dengan hasil panennya tadi, antara orang yang yang memiliki sawahnya atau orang yang menggarap atau mengerjakan sawah seperti itu. Nah, kalaupun Anda menabung tanah misalnya, tapi memang tujuannya untuk menabung, untuk orientasinya apa? Akan kita jual, itu masuk pada yang dizakati juga. Tapi kalau misalnya kita beli tanah itu tujuannya apa? Suatu saat saya simpan, mau saya bangun gitu. Nggak tahu nantinya. Kan? Tapi yang jelas akan saya simpan, akan saya bangun, ini nggak masuk kena zakat. Kenapa? Kalau kita nggak tahu itu suatu saat jual. Pada saat itu berapa tahun? Ya nggak apa-apa. Yang penting prasangka yang lebih kuat itu mana? Anda perkirakan gitu. Ya tinggal, tapi suatu saat dijual misalnya dan sudah sampai nisab, ya kan? Kalau Anda mengeluarkan dalam waktu itu juga nggak apa-apa. Dalam waktu itu juga. Hitung nisabnya berapa? Lebih dari 85 gram emas, keluarkan 2,5%. Atau kalau mau ditunggu sampai berputar 1 tahun juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin cepat mengeluarkan sedekahnya, biar tambah lagi hartanya, keluarkan. Berapa tahun itu lamanya? Iya, 2,5% dari hasil penjualan tadi itu. Nah, maka dia mengeluarkan zakatnya pada hari yang ia tentukan setiap tahunnya. Pada hari tersebut ia menghitung jumlah hartanya lalu mengeluarkan 2,5%, walaupun sebagian dari hartanya belum mencapai haul, karena perhitungannya tadi banyak uang yang keluar masuk. Seseorang yang mempunyai gaji tetap atau mempunyai sesuatu yang ia sewakan seperti rumah atau sebidang tanah, jika ia tidak menabung dari sewaan atau gajinya tersebut, maka tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun jumlahnya banyak. Artinya apa? Dia dapat langsung keluar untuk keperluan. Sedangkan jika ia menabung dari hasilnya tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya jika telah lewat haulnya, yaitu 1 tahun. Jika ia kesulitan dalam perhitungannya, maka ia menentukan 1 hari pada setiap tahun untuk membayar zakat sebagaimana telah diterangkan di atas, dan perkiraan berapa dalam perputaran 1 tahun harta yang sudah dia miliki. Jadi umat Islam itu otaknya itu harus selalu muter. Harusnya kita lebih pintar dari orang Jepang, karena setiap orang Muslim itu mesti mikir, oh, jadi otaknya kepake, ya kan, nggak dijamin aja. Kebanyakan dari orang kaya sekarang mengeluarkan zakat bingung, kebanyakan duit, akhirnya keluarnya kemana? Beli Ferrari, padahal bisa dipakai cuma untuk orang dua dipakainya. Beli Innova lebih bermanfaat. Beli Ferrari buat nampang dan tidak ada manfaatnya. Paling bisa bawa bini, anak-anaknya nggak bisa dibawa. Sok hidup berjuis, akhirnya nyolong. Hanya untuk memenuhi keinginan hasrat dunianya saja, demi untuk tampang. Tidak ada rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Seperti itu. Nah, kemudian tentang permasalahan zakat piutang. Nah, ini yang pernah ditanyakan kemarin. Seseorang yang memberi pinjaman dan hutang kepada orang kaya atau kepada orang yang mampu membayar hutang tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang telah berlalu apabila ia menerima pembayaran hutang tersebut meskipun jumlahnya banyak. Namun apabila hal tersebut tidak memungkinkan, misalnya si peminjam tidak mempunyai
apa-apa untuk melunasi hutangnya, maka tidak wajib membayar zakatnya karena ia tidak mampu untuk berbuat sesuatu terhadap uang pinjaman tersebut. Misalnya, saya minjamkan duit pada Ali. Ali terkenal cupong, duitnya banyak. Dan saya tahu Ali itu bisa bayar, mampu untuk membayar. Cuma ya temen ya wis, gampang nantilah, tenang aja. Yang penting duit kamu ada di saya. Jangan tahu kapan waktunya, kamu tinggal ngomong nanti tak kasih. Maka kalau seperti ini kita tetap hitung harta kita yang ada di Ali dan keluarkan 2,5% dari zakatnya. Karena kita tahu kapan kita datang ke Ali bakal terus nih ambil tutup. Tapi ada orang yang ngutang tapi ngemplang, iya kan? Ditagih, diminta sampai yang punya duit kayak orang mis, kucing-kucingan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan biasakan diri kamu untuk utang, karena penyakit utang itu bisa menyebabkan utang itu bisa menyebabkan 2 penyakit. Yang pertama bohong dan jelas mengarah kepada kemunafikan dan menggolimi manusia. Antum lihat orang yang suka ngulur-ngulur utang, di telepon ngomong nggak ada, anaknya diajarin kok bohong, datangnya ke rumahnya ngomong nggak ada. Oh sudah saya transfer duitnya, tapi nggak sampai padahal belum ditransfer. Besok ini itu. Dan yang sudah membiasakan dirinya utang, gatel tangannya. Kalau enggak, utang sama orang, tangannya gatel, enggak tenang. Makanya penyakit yang enggak baik juga. Usahakan Anda merasa cukup dengan apa yang ada pada diri Anda. Ada orang yang utang, tapi tujuannya apa? Tujuannya mulia, kayak Robin Hood. Robin Hood itu apa? Nyolong. Tujuannya untuk memberi makan fakir miskin. Ini ada orang utang, tujuannya ingin membahagiakan ibunya, ingin membahagiakan istrinya, ingin membahagiakan anak-anaknya, dan ingin tampil di hadapan manusia sebagai pahlawan, ya kan? Nggak mau benderanya di atas, tapi setengah tiang, inginnya benderanya di atas. Akhirnya dia istilahnya menari di atas penderitaan orang lain. Gali lubang, tutup lubang, kayak lagunya Oma Irama. Buat ngambil sini. Yang penting tampil mentereng di hadapan orang. Mobil, rumah, walaupun dia harus lakukan dengan hasil utang. Tapi bohong sana, bohong sini, ngemplang sana, ngemplang sini. Dan jangan harap Anda bisa berhasil kalau Anda hidup dari gali lubang tutup lubang. Kenapa? Anda mendolimi orang lain dan Anda selalu didoakan oleh orang yang Anda dolimi. Dan jangan pernah merasa menggampangkan. Temen ini nggak apa-apa, kapan waktunya. Mungkin bisa jadi dia butuh tapi dia malu, mau minta. Dan kadang sebagian teman itu, kamu nggak percaya sama saya, minta ditulis. Loh, bukan nggak percaya, ini perintah dalam agama. Idza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin musamma, tulis. Karena bisa jadi hubungan saya dengan Pak Ali yang diketahui oleh saya dan Pak Ali aja. Saya meninggal atau Pak Ali meninggal misalnya, kemudian saya datang mau minta haknya, keluarganya akan minta apa? Mana buktinya bapak saya punya utang? Hilang. Jangan pernah merasa risih. Kamu, saya bersahabat, ahlan sahlan, dan tidak akan putus persahabatan kita. Justru tulisan ini untuk melanggengkan persahabatan kita, supaya jangan sampai persahabatan kita dirusak gara-gara
uang gara-gara utang. Makanya kenapa kita tulis tanggal ini, bulan ini kamu ngambil dari saya, ya kan? Saksi ini sedikit mafi muskilah, tapi kalau sudah nominalnya besar, ini yang lebih berbahaya, akan menyebabkan apa? Nah ini rasa saling membenci, persahabatannya sudah dipupuk ini bertahun-tahun hancur gara-gara. Makanya kenapa penting perkara hutang ini untuk ditulis. Nah kemudian yang berikutnya adalah zakat perniagaan, sama seperti zakat barang berharga. Harta perniagaan tidak wajib dizakati kecuali dengan 4 syarat. Harta perniagaan tidak wajib dizakati kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama kepemilikan mutlak. Ada orang yang nggak memiliki mutlak, tapi apa? Wah, ada keuntungan besar ini. Kebetulan tanah dia adalah tanah yang dia lihat adalah tanah milik temennya, lari ke tempat temennya. Sini, ya kan? Tanah kamu pura-pura tak pinjam, tak jual. Seakan-akan milik dia. Hanya untuk mengharap keuntungan. Kamu di belakang layar. Ini nggak bisa, harus dengan kepemilikan mutlak. Yang memiliki ya dia yang maju. Kemudian barang tersebut untuk diperdagangkan misalnya, bukan dipakai pribadi. Nilainya telah mencapai nisab 85 gram emas atau 595 gram perak, yaitu minimal nisab emas dan perak. 4, mencapai haul, sudah berputar selama satu tahun. Jika harta perniagaan telah memenuhi syarat di atas, maka wajib dizakati dari hitungan nilai barangnya. Bila di samping itu ia memiliki uang tunai, emas atau perak, haruslah ia tambahkan pada nilai harga barang tersebut untuk menyempurnakan nisabnya. Jika dengan harta perniagaan itu ia berniat untuk memakainya seperti baju, rumah, mobil dan semisalnya, maka tidak wajib dizakati. Namun jika ia berniat memperjualbelikan barang tersebut, maka mulai menghitung lagi haulnya. Seperti itu. Jadi Anda punya perdagangan, itu Anda harus tahu, ini barang saya, ini modalnya semua yang masih dalam bentuk barang itu berapa total. Taruh, nah segini. Uang dari keuntungan yang ada itu udah berapa? Segini. Uang tunai saya milik pribadi saya ini berapa? Nah, plus emas sama peraknya berapa? Total jenderal keluarkan 2,5%. Tapi yang dipakai seperti tadi tidak masuk dalam hitungan kewajiban zakat. Seperti itu. Nah ini untuk permasalahan zakat dalam 4 bentuk tadi itu: barang berharga, perniagaan, pertanian ataupun peternakan. Kemudian tentang permasalahan zakat fitrah, biar selesai sedikit lagi. Zakat fitrah jelas hukumnya wajib atas setiap muslim jika ia memiliki harta lebih dari kebutuhan makannya dan makan keluarganya pada malam dan pagi hari raya Idul Fitri. Ukurannya adalah 2/4 kilogram, genapkan 3 kilogram dari bahan makanan pokok yang ada di negerinya untuk setiap orang, setiap person, baik laki-laki maupun perempuan. Hatta mungkin orang miskin, tapi dia ada kelebihan dan kecukupan dari yang dia miliki, tetap dia mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu ringan sekali, kecuali memang betul-betul papa, betul-betul melarat, ya kan? Orang ngomong melarat jiplak, ya kan? Habis. Nah ini mungkin sama sekali tidak terkena kewajiban.
Nah, baik laki-laki maupun perempuan, seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, berkewajiban juga mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang menjadi tanggungannya pada malam hari raya Idul Fitri jika ia memilikinya. Orang yang menjadi tanggungan. Seperti jelasnya istri dan anak-anak. Kita, suami yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Kedua orang tua ini menjadi tanggungan kita keluarkan zakat fitrahnya. Ada yang mengatakan orang yang di bawah tanggungan kita juga termasuk siapa? Budak-budak, ya kan? Atau pegawai. Kalau Anda ingin berbuat baik, termasuk keluarkan zakat fitrahnya. Seperti itu. Kemudian disunahkan membayar zakat fitrah pada hari raya sebelum sholat id. Ini yang paling bagus. Sebelum hari raya, sebelum sholat id, Anda keluarkan zakat fitrah. Artinya Anda harus persiapkan siapa orang-orang yang akan saya berikan kepadanya zakat fitrah. Kalau kita mau cari afdoliyah, mau cari keutamaan, jangan kayak ketek ditulup. Pagi hari id masih pelongo-pelongo, nggak tahu mau dikemanakan zakat fitrahnya. Akhirnya asal melempar aja udah. Yang dikasih orang yang mampu, tapi ya kan orang mampunya itu geragas, ya kan udah mampu tapi masih mau nerima, ya kan zakat misalnya. Tapi kita cari, kita tahu fulan orang miskin. Habis sholat subuh udah dipersiapkan dapat semua, langsung tancap berikan. Nah, Anda dapat keutamaan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan boleh dibayarkan juga atau dikeluarkan, disunahkan pada hari raya sebelum sholat id, dan tidak boleh menundanya sampai setelah sholat id. Ini nggak boleh. Boleh juga dibayarkan 1 atau 2 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Itu batasan paling cepat untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Baru boleh dibayarkan 2 hari, 1 hari sebelum hari raya Idul Fitri, dan paling afdolnya adalah pagi hari sebelum sholat id. Setelah sholat id menjadi sebuah sedekah biasa, bukan zakat fitrah, dan Anda mendapatkan dosa. Kemudian dibolehkan bagi seorang untuk menerima zakat sekumpulan orang. Begitu juga sebaliknya, yaitu sekumpulan orang memberi zakat kepada seseorang, ya kan? Baik penerima, mungkin karena memang miskin, dia mendapatkan dari 5 orang, dari 6 orang, seperti itu. Diserahkan semuanya kepada satu orang tersebut yang memang tidak mampu, ya kan? Begitu juga sebaliknya, yaitu sekumpulan orang menerima, ya kan, zakat dari seseorang. Ada 5, 6, 7 kepala keluarga, ya kan, yang menanggung zakat fitrahnya saya semua. Saya bagikan. Anak kebetulan, ya kan, istri 4, anak berapa? 20 atau 40, setiap istri 10. Saya mengeluarkan zakatnya gitu. Jadi saya udah tahu orang miskin ini, segerombolan itu cukup kepala keluarga, pakai zakat saya aja semua. Saya berikan, ini contoh saja. Kemudian zakat harus dikeluarkan segera, dan wali dari anak kecil, orang yang gila. Wali dari anak kecil, kapan masih kecil? Atau mungkin kandungan sudah berumur 9 bulan, 3 bulan ke atas. Atau ada salah satu dari keluarga yang konslet, yang gila. Berkewajiban untuk membayar zakat keduanya adalah walinya, bapaknya, atau bapaknya nggak ada, kakaknya yang waras, yang membayarkan. Membayar zakat disunahkan untuk melaksanakannya dengan terang-terangan, dan disunahkan untuk membayarnya langsung tanpa diwakilkan. Ini lebih bagusnya. Bagi yang berkewajiban membayar zakat, disyaratkan untuk berniat. Apabila ia berniat untuk sekedar bersedekah, maka niat itu tidak cukup, karena waktunya adalah waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan apabila ia berniat, maka niat itu tidak cukup,
meskipun ia bersedekah dengan seluruh hartanya. Zakat lebih utama diberikan kepada fakir miskin di negerinya, dan boleh juga dikirim ke negeri lain kalau memang ada maslahatnya seperti sekarang. Wah, di Saudi udah tumpah ruah Pak zakat fitrah. Sampai orang hitam itu dapat zakat fitrah dikumpulin, jualan lagi di pinggir jalan, numpuk hasil zakat fitrahnya. Mungkin buat makan 3-4 bulan masih cukup. Usahanya banyaknya dia menerima zakat fitrah, sampai dari hasil zakat fitrahnya itu nggak mungkin mau dimakan beras semua, ditumpuk lagi, dijual lagi. Mungkin bisa jadi orang yang tadi baru ngasihkan karena habis, lewat lagi keburu-buru beli lagi dari yang tadi dia berikan kepada orang takrun itu. Makanya Allah alam saya sendiri lebih mengutamakan untuk dibagi di Indonesia, karena masyarakat kita lebih membutuhkan dibanding di Saudi. Apalagi hajian, wah itu orang hitam takronim bawa kambing, bukan sepotong 2 potong lagi, ya kan, satu di sini ya kan, saking kuatnya ya kan, tangan masih bawa lagi, sampai hanya itu dia jual lagi dagingnya. Makanya kenapa lebih utama kalau untuk zakat fitrah saya lebih mengutamakan ya kan untuk dikirim di Indonesia, karena lebih membutuhkan masyarakat kita. Walaupun memang afdolnya di tempat kita tinggal, tapi kita melihat maslahatnya lebih besar di sana dan lebih membutuhkan. Kesadaran orang untuk berzakatnya, mengeluarkan sedekahnya itu lebih berkurang di sana. Kalau di sini masya Allah perempuan itu brol, kasih kan Surya juta-jutaan itu orang pada nyumbang, belum negaranya, rakyatnya aja nyumbang udah masya Allah. Tapi kesadaran di sana untuk menyumbang masih sangat kurang sekali. Nah, oleh karena itu boleh juga dikirim ke negerinya, ya kan, apabila ada maslahat. Boleh mempercepat pengeluaran zakat dengan membayar zakat untuk 2 tahun sekaligus jika nisabnya telah cukup, ya kan? Jadi dipercepat keluarkannya. Anda tahu perkiraan rezeki saya itu tiap tahun mesti kalau udah sampai bulan segini ya sekian, sekalian dikeluarkan untuk 2 tahun. Boleh juga seperti itu. Kemudian sedikit lagi, orang yang berhak untuk menerima zakat ada 8 golongan. Nah, ini terakhir. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama fakir, jelas. Dan zakat yang tadi saya barusan jelaskan semua itu panjang lebar, ya kan, kecuali zakat fitrah itu jelas fakir miskin. Itu dikeluarkan kepada 8 macam orang. Oh, saya mengeluarkan zakat fitrahnya saya mengeluarkan zakat malnya saya ini untuk bangun misalnya masjid, nggak boleh. Oh, saya akan gunakan ya kan untuk misalnya beli kursi atau enggak, harus 8 ini. Untuk menanggung anak yatim, ini lain lagi, nggak apa-apa. Anda sudah punya tempat-tempat anak yatim, ya kan, dan Anda akan keluarkan untuk misalnya subsidi dalam makanannya, nah itu nggak apa-apa. Atau dalam bentuk Anda tahu orang fakir, dengan uang zakat Anda belikan satu petak rumah kecil, nah itu nggak apa-apa untuk orang miskin. Jadi yang pertama fakir miskin, kemudian yang ketiga amil zakat, petugas yang mengeluarkan zakat. Walaupun mungkin petugas yang mengeluarkan zakat ini punya duit, tapi karena dia yang ditugaskan untuk dia dapat, tapi bukan berarti mentalnya, ya kan, yang jelas ya baik bagian yang memang telah ditentukan. Kalau dia dapat gaji, jelas seperti ada badan amil zakat misalnya, orang yang bekerja udah dapat gaji, nah ini nggak boleh ngambil bagian. Tapi kalau misalnya dia tidak dapat gaji misalnya, nah nanti diambilkan baru dari zakatnya. Kemudian yang keempat, golongan mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, untuk lebih menundukkan hatinya. Kemudian yang kelima, hamba sahaya, budak. 6, orang yang berhutang. Ini ada 2, ada orang yang memang berhutang,
kemudian kita bayarkan hutangnya. Kita bayarkan hutangnya dengan zakat. Sehingga kita membantu meringankan orang tersebut. Atau ada juga jenis orang yang seperti terkena kisos itu loh. Ya kan, terkena kisos, kemudian keluarganya mengalah, pindah kepada dia, memaafkan. Nah, kemudian orang kaya ini membayarkan diatnya dari uang zakat, nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Dan juga yang ke-8 Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, kehabisan bekal, kemudian dia misalnya seluruh hartanya ludes karena dicuri di tengah perjalanan. Walaupun dia mampu, tapi dia itu tidak memiliki sesuatu untuk bisa menghubungi keluarganya atau apa. Nah, seperti itu. Maka ketika itu, walaupun sekarang udah canggih kan, ya kayak di Jepang mungkin orang nggak bawa dompet, lupa atau apa, HP-nya ada pulsanya, bisa beli pakai HP, ya kan, tinggal ditempelkan di alat di kasirnya, tuh bayar udah. Waduh, uangnya nggak ada, mau naik taksi gimana? Oh, HP ada duit, di taksinya sudah ada alatnya, naik taksi aja enak, mau bayar, ya kan, nih HP saya, tempelkan sama tukang tasnya, tuh. Sudah serba canggih. Nah, semua golongan tersebut diberi zakat sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Kecuali amil zakat, ia diberi sesuai upahnya meskipun ia kaya. Zakat juga telah mencukupi sah jika diberikan kepada kaum pembangkang atau pemberontak jika mereka telah menguasai negerinya. Nggak apa-apa, misalnya ada pemberontak apa yang mengharapkan tebusan, ya kan, maka kita keluarkan dengan zakat, nggak apa-apa. Atau apabila diambil oleh seorang penguasa baik dengan secara paksa ataupun sukarela, baik ia penguasa yang adil maupun yang dolim, tetap hitungannya Allah akan memberikan pahalanya. Dan zakat itu tidak mencukupi atau sah apabila diberikan kepada orang kafir, budak, orang kaya, orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti orang tua, kita kasih zakat nggak boleh karena dia berada di tanggung jawab pada tanggung jawab kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.